Katanya Allah dekat. Kenapa kita masih bikin jarak? Berarti kita dong yang membuat jarak. Nah, sudah selesai. Padahal kan maksudnya tidak begitu. Saya pernah ada orang punya problem kayak gitu. Kenapa kamu tidak mau bertawasul? Karena tawasul itu adalah berdoa tidak langsung. Saya sampaikan, kamu salah. Tawasul itu bukan berdoa tidak langsung, tapi tawasul itu tidak langsung berdoa. Jadi meminta ini hak kita, tapi ibadah adalah kewajiban kita. Iya karena butuh, iya karena nasta'in. Maka sebelum minta ya ibadah dulu, baru mohon. Itu loh. Ini etika. Wahabi itu salah satu gerakan pemikiran di dalam Islam yang secara akidah mereka ini mengikuti terhadap Ibnu Taimiyah Al-Harrani, kemudian yang mereka sebut dengan akidah salaf, dan dari sisi fikih walaupun tidak secara tegas menyatakan bermadhab, tetapi yang banyak mengikuti pandangan Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian salah satu corak pemikirannya dengan semangat untuk pemurnian akidah. Mereka yang membedakan dengan kita yang tegas adalah pada pembagian tauhid menjadi 3. Ini yang kemudian dari situ menjadi cikal bakal penyesatan, pensyirikan dan lain sebagainya. Tauhid di mereka itu dibagi 3, dan ini dulu masuk di kurikulum aliyah dan diajarkan ke siswa. Lalu itu dari sana. Apa? Yang pertama adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Itu rumusan dari Ibnu Taimiyah sebetulnya. Nah, di Ahlussunnah wal Jamaah tidak dikenal dengan pembagian 3 ini. Ya, rububiyah dengan uluhiyah tidak dibedakan. Justru dari masalah ini kemudian mereka menyalah-nyalahkan bahwa kita ini memang sudah bertauhid secara rububiyah, tetapi belum bertauhid secara uluhiyah. Karena ketika ditanya Tuhanmu siapa? Allah. Alastu birabbikum? Bala. Qalu bala syahidna. Ketika ditanya Tuhanmu siapa? Jawabannya pasti Allah. Tetapi kita baru benar secara rububiyah. Tidak benar kata mereka secara uluhiyah. Kenapa? Karena di samping Allah kita masih menjadikan yang lain sebagai sesembahan. Ini tudingan mereka. Dengan apa? Dengan tawassul. Berarti dengan tawassul itu kita masih menjadikan sesembahan selain Allah, yaitu mutawassal bih. Padahal kita tidak pernah menganggap mutawassal bih itu sebagai sesembahan selain Allah. Tidak pernah. Jadi ketika kita bertawassul itu karena memang melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Kita memang diperintah untuk mencari wasilah. Apa itu wasilah? Kullu ma yuqarribuna ilallah. Segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah. Apapun itu, baik kaul ataupun fi'al ataupun cara bertaqarrub yang kemudian menjadikan kita dekat dengan Allah. Atau dengan menyebut satu sosok, satu tokoh yang dengan penyebut sosok itu kita mengikuti terhadap langkahnya di dalam mendekatkan diri dan riyadhah, mencari ridha Allah sehingga mampu mencapai mahabbah, cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam bertawassul kita tidak pernah menjadikan mutawassal bih sesembahan, tetapi mereka menganggap tawassul itu adalah menjadikan perantara, dan perantara itu dianggap sebagai sesembahan selain Allah. Disitulah kemudian mereka mensyirikkan kepada kita. Kenapa? Kalau kita lihat secara umum, mereka itu menilai kita dengan cara pandang mereka dan tidak mau mengerti argumen kita. Kenapa kemudian melarang untuk melaksanakan ziarah kubur? Karena dianggap kita ke kuburan itu meminta kepada orang mati. Kalau seperti itu, bukan hanya mereka, kita pun tidak memperbolehkan. Tapi bagi kita tidak begitu. Kita ziarah kubur itu punya 2 alasan. Yang pertama adalah mengingat kematian, yang kedua adalah mendoakan orang mati. Nggak ada kita meminta sama orang mati. Nggak ada. Nah, di dalam tawassul, kenapa kita masih bertawassul? Karena bagi kita menjadikan mutawassal bih itu sebagai wasilah itu ada beberapa alasan. Yang pertama, sebetulnya doa
menjadi tergantung dengan adanya tawassul. Urusan diterima atau tidaknya doa itu adalah kewenangan Allah, hak Allah. Tapi tawassul ini bagian daripada etika dan tata cara kita berdoa. Adabun min adabid doa. Jadi tariqatun min turuqit tawajjuh ilallah. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita bertawassul? Kita bertawassul karena kita berterima kasih, sebab berkat mutawassal bih itu kita kenal agama. Kenapa kita sebut Rasulullah, kemudian kita sebut para sahabat, kemudian kita sebut tabi'in, para aulia, dan sampai kepada para ulama yang membawa Islam ke sini, dan karena itulah kemudian kita kenal Islam. Mohon maaf, ibu-ibu, kalau kita jujur, kita ini berislam bukan sepenuhnya karena kesadaran dan karena kita sudah menemukan kebenaran dalam Islam. Tapi kita berislam karena kita secara kebetulan dilahirkan oleh orang Islam dan tinggal di sekitar orang Islam. Seumpama panjenengan itu lahir di Bali sana atau ada di Thailand sana, saya belum jamin kok kalau sekarang ini jadi muslim. Tapi ini sudah bagian daripada cara Allah memberikan hidayah kepada kita. Maka kita sebut beliau-beliau itu sebagai ucapan terima kasih kepada beliau-beliau yang kita sebut dalam mutawassal bih itu. Kemudian yang keempat, kita yakini yang kita tawassul itu adalah orang yang telah dicintai dan mencintai Allah. Maka dengan kita menyebut beliau-beliau, tujuannya tidak hanya sekedar menyebut, tetapi mengikuti suluk dan cara beliau beribadah agar kita sampai kepada makom dicintai dan mencintai Allah. Kemudian yang kelima, ini banyak, mau 100 ada alasannya, cuma saya sebut sebagian. Kita yakini kalau mutawassal bih itu adalah orang yang telah diberkati oleh Allah. Diberkati dengan apa? Karena mujahadahnya, karena amal solehnya, karena riyadahnya. Dan kita minta keberkahan yang Allah berikan kepada mereka dialirkan kepada kita hanya dengan meminta. Walaupun kadang-kadang bahasanya memang suka menjadikan orang lain itu terpancing dan menyalahkan. Kan kita sederhana. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah Syekh Abdul Qadir Jilani, mendapatkan barokah muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama Ki Hasim Asy'ari, Ki Wahab Asbullah, Ki Bisri Samsuri, Ki Nawawi Sidori, Ki Ridwan Abdullah misalkan. Mudah-mudahan kita mendapat berkah beliau-beliau. Nah, mereka ada yang kebakaran jenggot. Berkah itu dari Allah, kok kita mendapatkan berkah dari manusia? Nah, ini maksudnya apa? Kita yakini beliau-beliau itu diberkati, dan berkah yang diberikan kepada beliau-beliau juga diberikan kepada kita. Jadi kalau kita maksud, apa yang kita maksud dengan mudah-mudahan mendapatkan barokahnya Syekh Abdul Qadir, itu maksudnya mudah-mudahan kita mendapatkan barokah yang telah diberikan oleh Allah kepada Syekh Abdul Qadir juga dialirkan kepada kita. Itu sebetulnya, tapi disingkat pengucapannya. Siapa yang menyaksikan kalau Syekh Abdul Qadir diberkati sampai sekarang disebut, diingat? Ya, kalau Abdul Qadir yang ada di dekat Keramat Raya ini ya mati dapat seminggu sudah lupa semua orang. Itu bukti kalau diberkati. Siapa yang menyaksikan bagaimana Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, Ki Wahab Hasbullah itu diberkati? Kan gak ada yang menyaksikan. Tapi beliau dapat berkah kan tidak gratis. Dengan mujahadah, dengan perjuangan, dengan takarrub, dengan amal soleh. Kita enak-enakan hanya meminta. Ya Allah, berkah yang telah panjenengan berikan sama Mbak Wahab, berikan juga kepada kami. Itu sebetulnya begitu. Sebetulnya. Cuma bahasanya diringkes biar gak panjang-panjang. Sama dalam bahasa keseharian kita. Ibu mundi neng pawon, ibumu mana? Di dapur. Ngapain? Masak nasi. Masak nasi. Benar apa salah? Benar apa salah? Salah. Memangnya nasi dimasak? Yang benar masak apa? Masak beras dicampur air bikin nasi. Itu yang benar. Iya, tapi kalau disebut begitu ya panjang. Orang sudah paham, maksudnya harus ke sana. Ditanya, mau kemana? Ke Jombang. Naik apa? Naik kereta. Benar apa salah? Salah. Kalau bilang naik kereta berarti bokongnya sebesar kereta. Yang benar naik salah satu kursi yang ada di salah satu gerbongnya kereta. Itu yang benar. Sehingga ada nomor kursinya ada di gerbong berapa. Tapi kalau jawab jenengan seperti itu malah dianggap gak waras. Itu katanya orang belajar balaghah, namanya majas mursal. Di situ alakonya apa? Disebut dengan min itlaqil juz wa iradatil kul, atau min itlaqil kul wa iradatil juz. Jadi yang disebut secara keseluruhan, yang dimaksudkan adalah sebagian. Atau kalau nasi tadi bi'tibari maya kuno, itu dalam bahasa Arab begitu, dalam balaghah, menghitung yang akan datang. Yang sekarang belum. Seperti itu. Mana ibumu? Godok wedang kalau katanya orang Jawa. Ya salah. Bukan godok wedang, yang benar godok apa? Masak air. Masak air nanti dikasih kopi campur gula buat wedang, buat kopi begitu. Tapi kan diringkes. Nah,
Itu yang kemudian menjadi pandangan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam kita. Nah, mereka memandang kita dengan cara pandang mereka.